Apa yang kami temukan dari cerita keluarga sejak awal ketika keluarga datang ke Polsek Kuranji ingin melihat mayat Afif Maulana, keluarga diminta menandatangani surat tidak menuntut apa-apa. Keluarga diminta mengatakan bahwa anaknya ini adalah pelaku tawuran, ini meninggal karena tawuran begitu. Yang berikutnya ketika sepakat otopsi, ketika keluarga dikatakan bahwa otopsinya di Bayangkara saja, rumah sakit polisi ya. Ketika otopsi, keluarga dihalangi untuk menghadiri proses otopsi. Padahal di awal perjanjiannya keluarga bisa hadir di samping dokter yang melakukan otopsi itu. Setelah selesai otopsi, keluarga dilarang untuk memandikan dan mengafani jenazah. Jadi dimintalah pihak rumah sakit yang harus memandikan dan harus mengafani. Jadi cuma ditinggalkan wajahnya, silahkan lihat wajahnya saja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan dibacain berita bersama Bung Kameramen dengan Bung Alfian. Di ruang tayang ini kita akan membaca berita dengan ceria, membaca berita dengan ragam perspektif, membaca berita, memahami di balik berita. Silakan Bung Kameramen. Ya, alhamdulillah Bu Alfian, semangat pagi. Jumpa lagi kita dibacain berita. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu karena amin. Sehat itu mahal, yang mahal itu operasi. Bu Alfian, kita mendapatkan kabar dari kasus pembunuhan juga, yaitu kasus Vina misalkan. Nah itu Peggy yang ditersangkakan itu ternyata dibebaskan Bu Alfian, menanglah di persidangan pra-peradilan. Nah ini kan artinya presisi itu omong kosong Bu Alfian. Nah ini kan dengan Peggy bebas, patut diduga di kasus-kasus lain juga banyak dramanya Bu Alfian, antara tersangka yang beda, kasus yang dipaksakan, atau hal-hal yang banyak menjadi tanda tanya. Nah ini untuk kasus ini apa respon awal Bung Alfian? Silakan. Respon awalnya kasus gua juga sama, ya. Pemirsa, saya akan merespon soal Peggy Setiawan yang ternyata diizinkan Allah oleh Pak Eman yang sangat berintegritas kalau menurut saya. Jadi Pak Peggy, Mas Peggy atau Kang Peggy Setiawan ini ya memang harus lepas, orang dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak tahu apa-apa ya, lucu, ini memang lucu. Respon pertama memang kalau menurut saya yang mengalami hal yang sama, saya saja sampai batas saya divonis buat pemirsa, penyidik saya bisik, Pak sebenarnya kasusnya nggak masuk pasal, coba bayangin tuh, Pak polisi yang dengerin nih, saya sampai dibisikin sama si Fulan, anak buah bapak, dia kagak berani aja yang ngomong kenceng-kenceng, bisik-bisik Pak, bapak mah nggak masuk pasal. Nah artinya selain Peggy, kita ingat dulu Senkon Karta, kita ingat lagi ya termasuk kasus kopi sianida itu kan juga kontroversi itu Bung Kameramen. Betul. Itu perlu ada pendalaman dan intinya buat Korps Bayangkara, saya Alfian Tanjung, tidak ada alasan buat saya untuk menganggap Anda tidak ada, tapi saya punya banyak alasan keberadaan Anda memang sering mengada-ada dan keberadaan Anda sering menimbulkan kecewa, keberadaan Anda sering membuat orang mengiyakan padahal mereka tidak setuju. Dan sekali lagi semangat berjuang untuk Hugeng Junior, Hugeng yang mulai bertumbuh di berbagai daerah. Biarlah hidup sederhana, tapi tetap di jalan yang halal, yang benar, dan Korsa Bayangkara tetap harus berkibar walaupun tidak bisa lebar-lebar. Nggak bisa jadi Kapolri dong kalau jujur. Nah Bu Alfian, contoh misalkan kayak dulu pelaku pembantaian kilometer 50, 2 orang, dianggapnya cuma 2 orang. Ya kan ngebantai 6 orang kan nggak mungkin lah cuma 2 orang, kira-kira gitu. Dan langsung bebas kan, seolah-olah kena hukuman dan langsung bebas. Ini juga menurut saya harus diusut tuntas Bu Alfian. Nah kemudian Bu Alfian, ada kabar yang menyedihkan lagi, persis seperti kilometer 50 lagi Bu Alfian. Ini dari Kompas, diduga ada upaya pengaburan fakta. TKP penemuan mayat Afif Maulana rusak. Nah ini kan rusak nih antara rusak beneran atau dirusak. Ini gimana Bu Alfian? Ini kan persis seperti
habis membantai kilometer 50, rest area, bahkan pedagang rest area itu disuruh hapus lah videonya, disuruh apalah, bahkan rest areanya dilenyapkan. Nah ini apalagi cuma sekedar jembatan Bang Alfian, dia kan bisa pura-pura benerin. Ini gimana nih Bang Alfian? Ya yang jelas sekali orang sudah tak percaya, sekali lancung ke ujian orang tak percaya. Yep. Jadi saya minta kepada pihak kepolisian, nggak perlulah membuat drama-drama baru. Anda mengganggu-ganggu sungai atau tempat jembatan yang dimana ada ditemukan mayat Afif dengan berbagai cerita, berbagai versi, itu akan menjadi catatan khusus buat sahabat saya Edi Mulyadi yang dia ditahan di penjara dengan tuduhan kasus tempat jin buang anak. Sesungguhnya bukan itu, Bung Kameramen. Sesungguhnya dia adalah orang yang cukup detail karena di beberapa hari setelah pembunuhan syuhada Front Pembela Islam tanggal 7 bulan Desember 2020, Pak Edi Mulyadi itu ada di lokasi rest area itu dan sempat wawancara banyak orang, dan itu belum bersih total walaupun sudah mulai diruntuhkan. Masih ada orang, masih pada pedagang. Jadi pendapat saya, sudahlah, jujurlah dengan diri sendiri. Kalau Anda penegak hukum, tegakkan hukum dalam diri Anda dulu, dalam korps Anda dulu. Jangan hukum dipakai hanya untuk menghukum orang lain sementara Anda semaunya. Karena kita juga mendengar kasus baru ya, semodel dengan Teddy Minahasa, bahkan jumlahnya cukup besar 1,1 kg, dan itu ditangkap oleh temannya sendiri kan gitu. Artinya kasusnya terlalu banyak. Jadi saya menghimbau kepada Kapolri, juga kepada yang berhubungan dengan pengamanan dan kontrol kepolisian agar berbenah sambil menangani kasus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan mendramatisir, jangan membuat orang yang ingin mengingatkan bahwa ada pelanggaran hukum lalu Anda ancam dengan macam-macam ancaman. Saya nyatakan, Alfian Tanjung, saya mencintai proses penegakan hukum, saya mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan politik bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan keadilan yang lain, termasuk keadilan dari sikap polisi yang sering tidak adil dalam berbagai urusan. Ya, saya harus nyatakan dengan terbuka karena saya punya banyak temuan dan mengalami sendiri. Silakan Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Bu Alfian, Pak Edi Mulyadi, Habib Rizik, dan banyak tokoh-tokoh kita yang sebetulnya kalau dilihat masalahnya beliau sampai bisa dipenjara itu tidak sebanding dengan banyak kelakuan polisi sebetulnya yang harus dipenjara. Iya, betul. Jadi Bu Alfian, Peggy bebas, itu tidak presisi lah. TKP Afif Maulana dirusak, CCTV rusak. Ini seperti mengulang pembantaian kilometer 50. Dan ini menurut saya Bu Alfian, efek dari tidak diusut tuntasnya pembantaian kilometer 50, akhirnya pembantaian selanjutnya terulang. Nah ini kalau ada yang bikin dokumenter keren ya Bu Alfian. Film dokumenter pembantaian oleh polisi terhadap warganya sendiri. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk sahabat Bayangkara? Jadi buat sahabat Bayangkara, saya ingin mengatakan saya punya beberapa teman-teman polisi-polisi yang soleh. Soleh betul. Soleh pribadi, maaf ya Pak. Soleh pribadi, bukan soleh korps. Karena kalau nanti polisi yang soleh terus suruh ngegebuk saya digebuk juga. Betul. Suruh nangkep saya ditangkap juga. Suruh nembak saya ditembak juga. Dia akan bilang, maaf Ustadz, ini perintah komandan. Tapi kenapa ketika terjadi pembunuhan Afif nggak dibilang perintah komandan? Nah, pesan dari saya yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan kerja-kerja bernuansa kriminal, polisi harus dihukum dengan sekeras-keras dan lebih berat daripada orang biasa. Ini perlu saya sampaikan buat pemirsa bahwa beberapa kasus yang berhubungan dengan kriminalitas dengan pelakunya polisi itu cukup banyak data dan beritanya. Yang kedua, pelecehan kepada masyarakat, kepada gadis-gadis di kampung-kampung, kepada istri-istri tahanan, dan segala macam hal. Saya pikir ini kasus cukup banyak, dan selama 4 tahun dalam penjara dengan vonis 4 tahun itu, saya banyak mengetahui keluhan-keluhan dari teman-teman yang ditahan, bahwa istri mereka begini, istri mereka digini-giniin segala macam. Nah itu juga harus jadi koreksi, baik untuk kepolisian maupun petugas sipir atau orang-orang yang bertugas di penjara. Yang ketiga, yang berhubungan dengan penjebakan.
ya, kasus-kasus narkoba, kasus-kasus itu dalam temuan saya itu mereka dikenal dengan istilah SP. SP itu dua hal, yang pertama suruhan polisi, yang kedua spy polisi. Itu terus terang buat pemirsa biar mendengar ya, banyak di dalam penjara itu anak-anak yang nggak tahu urusan, nggak tahu apa-apa, ketitipan sebungkus atau atau seamplop atau seplastik, ternyata itu operasinya oknum polisi diduga menugaskan seseorang menitipkan sesuatu pada seseorang, dan dia dibayar sejumlah uang, dan rata-rata itu kisarannya 5 juta rupiah. Dan dengan kasus itu dia punya kecepatan dan kesempatan untuk memeras keluarga daripada ini. Selamat malam, mau cepat mau lambat gitu ya, mau ini itu ujung-ujungnya minta uang sekian puluh juta. Sekarang saya orang yang terlibat dalam gerakan masyarakat. Saya pernah menjadi ketua jaringan masjid di Tangerang Raya. Saya banyak mendengar orang tua mengeluh bahwa mereka anaknya ditangkap dengan tuduhan narkoba. Padahal ternyata setelah dilacak itu adalah operasi sinetron untuk menambah kocek dengan cara-cara licik dan jahat. Sekali lagi patut diduga, tentu saudara-saudara kepolisian jangan marah dengan statement saya, karena saya tidak ada masalah dengan korps kepolisian sebagai kelembagaan, tapi saya belum bisa menerima dominannya orang-orang yang jauh dari kepatutan akhlak, kepatutan korsa, kepatutan sebuah sikap prajurit atau sikap orang yang sportif. Sekian dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.